Kalau Mbak Etin ingat, kalau kawan pajak semua ingat, di Desember 2023 ada peraturan pemerintah nomor 58 yang sudah harus kita terapkan di 1 Januari 2024. Tapi Mbak, memang ada ya penghasilan sehari profesi di yang atas sehari di 2,5 atas 2,5 juta? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan podcast YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan, saya Etin Supriyatin, penyuluh pada KPP Wajib Pajak Besar 1. Akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan pemberi kerja maupun di kalangan pegawainya sendiri, yakni tentang PMK 168 tahun 2023 mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan orang pribadi, di mana di sana menitik beratkan dalam skema penghitungan PPh pasal 21 per masa pajak. Namun pada kesempatan kali ini, saya tentunya tidak sendiri dalam membahas penghitungan PPh pasal 21 ini. Saya sangat beruntung karena pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber handal yang tidak perlu diragukan lagi, seorang penyuluh pajak ahli muda dari KPP Wajib Pajak Besar 1, yakni Mbak Wanda Rahma. Halo, Hai Mbak Wanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. I just saw your introduction. It was so lovely. Thank you. Okay, may I? Yes, please. Thank you. Mbak Etin, izinkan saya menyapa kawan pajak semua, boleh? Baik, silakan Mbak Wanda. Halo kawan pajak semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Ini sebentar, ini saya melihat Mbak ada Wanda, ada yang ada apa ini? spesial ya? Yes, it is so special. Can you tell me what it is? Is it chocolate or coffee? Ini spesial untuk hari kita yang akan membahas sesuatu yang membuat saya excited Mbak Wanda. Saya Jadi juga. pada hari ini saya sengaja nih menghadirkan kopi spesial untuk Mbak Wanda. Boleh? Ini Saya binnya boleh? hidangkan? Yes, please do. Binnya apa nih Mbak? Nah, ini Mbak Wanda, ini Arabica Sunda Gulali Mbak Arabica Wanda. Sunda Gulali. Cukup Mbak? Oh my god, wangi, Harum ya. wangi sekali. Oke. Mari kawan pajak. Mari kawan pajak. Oke. Silakan Mbak. That's so kind of you. Thank you. Oke. Oke, Sudah. Mbak Wanda. Mm-mm. Gimana setelah Mbak nyeruput 1-2 sesap kopi tadi? Tambah semangat? Langsung semangat. Oke. Kemudian tidak sabar kita untuk mengupas ya. Baik. PMK 168 tadi ya. 168. Silakan Mbak Etin. Baik kan pajak, PMK 168 ini adalah tentang penghitungan PPh pasal 21, Mbak Wanda ya. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, boleh mungkin Mbak Wanda ini apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK ini? Lalu juga tujuannya apa gitu? Karena kalau menurut saya dan tentunya kawan pajak semua juga pasti ada nih berpikir, kan yang sekarang dijalankan dengan menggunakan tarif pasal 17 ini itu sudah apa ya Mbak Wanda, sudah mengena gitu ya. Penerapannya itu sudah nyaman gitu. Boleh nggak Mbak Wanda mungkin supaya kawan pajak semua lebih clear gitu tujuan dan latar belakang dari PMK 168 ini. Baik Mbak Etin dan kawan pajak semua, setiap
adanya aturan terbaru, pasti memang selalu ada latar belakang penyebab kenapa diterbitkannya aturan tersebut. Saya mau menjelaskan ya bagian-bagian besarnya sajalah, gambaran besarnya saja. Jadi latar belakang dari terbitnya PMK 168 ini adalah pemerintah kita beranggapan mekanisme penghitungan PPh pasal 21 yang saat ini diterapkan itu kompleksitasnya tinggi. Oh iya. It's very different with the other withholding taxes. Seperti contohnya PPh final dan PPh pasal 23 yang hanya single tarif. Jadi pemerintah beranggapan terlalu ribet nih. Itu satu. Yang kedua, kalau Mbak Etin ingat, kalau kawan pajak semua ingat, di Desember 2023 ada peraturan pemerintah nomor 58 yang sudah harus kita terapkan di 1 Januari 2024. Mbak Etin ingat kan, aturan kalau ada peraturan pemerintah pasti harus ada PMK-nya, aturan turunannya. Jadi itu dua latar belakangnya. Kalau untuk tujuan itu yang jelas, pertama memberikan kemudahan bagi si pemotong. Bagi si pemotong untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 karena ini jadi jauh lebih sederhana. Satu. Tujuan yang kedua adalah memudahkan si penerima penghasilan supaya dia kemudian bisa melakukan mekanisme check and balance. Oh iya, menghitung sendiri gitu ya Mbak Wanda ya. Exactly. Dan yang ketiga, yang terakhir tentunya kita punya sistem administrasi perpajakan. DJP ini punya sistem administrasi perpajakan yang nanti diharapkan perhitungan ini bisa lebih tervalidasi lagi. Nah, ujung-ujung dari tiga tujuan tadi itu sebenarnya muaranya tuh kemana gitu ya. Muaranya ini adalah agar nanti tercipta kewajiban perpajakan yang efektif, efisien, akuntabel, yang nantinya akan mendukung kepatuhan sukarela. Itu kata kuncinya. Itu ya, sukarela ya Mbak Wanda. Sukarela, voluntarily. Ketika itu dibuat mudah, maka akan terjadi kepatuhan sukarela tadi ya Mbak Wanda ya. Betul sekali. Baik, tadi kan Mbak Wanda bercerita mengenai kemudahan ya Mbak Wanda dengan tarif baru ini. Nah, memang tarif baru ini ada berapa sih Mbak Wanda? Maksudnya apa saja? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, tarif ya. Kita tarif itu ada 3. Salah satunya adalah untuk yang terbaru ya Mbak dan kawan pajak. Tarif ada 3. Yang pertama adalah tarif yang memang sudah diterapkan. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Itu satu. Yang kedua adalah tarif efektif rata-rata. Bulanan. Atau kita singkat dengan TER bulanan. Dan yang ketiga, kalau ada bulanan kita pakai harian. Jadi ada tarif efektif rata-rata harian atau TER harian. Jadi ada 3 tadi itu ya Mbak Wanda ya. Tarif pasal 17, TER bulanan, dan TER harian. Oke, baik. Nah, dari ketiga TER tadi Mbak Wanda, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mbak Wanda. Jadi TER kalau pasal 17 kan sudah ini ya, sebenarnya sudah diterapkan sekarang. Nah, mungkin untuk yang TER bulanan dan harian ini yang terbaru Mbak Wanda, mungkin ketiganya boleh diuraikan lagi lebih detail Mbak Wanda. Kalau yang tarif PPh pasal 17 itu sudah mungkin kawan pajak semua sudah tahu ya, itu ada 5 lapis kan. Ada 5 lapis dengan persentase 5%, 15%, 25%, 30 dan 35. Range-nya itu dari Rp0 sampai 5 miliar. Kalau yang di atas 5 miliar kita terapkan 35% tadi. Tertinggi ya. Ya, yang kedua adalah TER bulanan. Ini yang menarik Mbak. This is very interesting. Kenapa? Karena yang TER bulanan ini ada lagi kategorinya yang dibagi berdasarkan status kawin atau tidaknya seseorang. PTKP ya? PTKP. Jadi ada TER A, TER B, TER C. Ini banyak lapisan-lapisannya. Jadi kawan pajak tidak perlu dihafal. Itu nanti tinggal lihat, tinggal lihat tabelnya. Tapi intinya adalah kalau di TER A itu kita started dari yang TK0. Kemudian di TER B ada K2 kalau tidak salah. Kemudian ini yang paling gampang sebenarnya. Di TER C itu PTKP yang K3. Hanya ada satu Mbak? 72 juta. Itu. Kemudian ini yang TER bulanan ya. TER bulanan. Kalau yang TER harian ini dibagi 2. Jadi ada yang range penghasilannya kurang dari sama dengan Rp450.000. Itu kena berapa? Nah, 0% kali penghasilan bruto harian. Satu. Yang kedua, range-nya 450 up until 2,5 million. Nah, itu tarifnya 0,5%
dikalikan PPh bruto harian. Oh, jadi hanya 2 itu, Mbak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, Mbak. Tadi kan 450 sampai 2,5 juta ya? Betul, per hari. Betul. Kalau misal nih, Mbak, di atas 2,5 juta, artinya dikalikan berapa dong, Mbak? Nggak ada tarifnya. Iya, kalau yang di atas 2,5 juta itu 50% dikalikan penghasilan bruto. Oke. Kalau tidak salah itu ya. Jadi tapi Mbak, memang ada ya penghasilan sehari profesi yang sehari di atas 2,5 juta? Apa kira-kira? Kita sama-sama tahu lah ya. Ya mungkin ada Mbak Wanda. Mungkin ada ya. Makanya mungkin dibuat sampai batas 2,5 itu, itu 2,5 juta ya. itu. Iya betul. Jadi memang tadi sorry PPh bruto kali 50% kali tarif pasal 17 kalau yang di atas 2,5 juta. Baik. Nyempil tarif PPh pasal 17. Pasal 17-nya ya. Baik kawan pajak. Jadi itu tadi adalah tarif-tarifnya ya Mbak Wanda ya, detailnya. Betul. Nah, dari ketiga tarif tadi Mbak Wanda, itu apakah digunakan bersama-sama atau ada periode tertentu atau gimana tuh Mbak Wanda? Mungkin kawan pajak semua masih bingung nih. Jadi begini. Boleh nggak Mbak iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah digunakan tarifnya di waktu yang bersamaan? Tentu tidak. Jadi untuk tarif yang bulanan itu saya ilustrasikan ya Mbak Etin dan kawan pajak semua. Katakanlah ada tahun takwim. Kalau tahun takwim itu Januari sampai dan Desember. Nah, yang perhitungan dari Januari sampai dan Desember itu menggunakan penghasilan bruto kali bulanan. Nah, untuk yang masa pajak terakhir berarti kan di Desember ya Mbak Etin ya dan kawan pajak semua itu yang menggunakan kemudian tarif pasal 17. Nah, kalau yang itu tadi bulanan dan tarif pasal 17 ya, itu penggunaannya. Kalau yang harian, ya namanya juga harian, pasti digunakannya untuk perhitungan yang harian. Begitu Mbak Etin dan kawan pajak. Oh, seperti itu ya. Jadi penggunaannya itu tidak bersamaan tentunya. Tidak kemudian bulan Januari pakai bulanan, terus di tanggal segini pakai harian. Tidak seperti itu. Nah, jadi ini penggunaan bulanan ini juga sifatnya wajib atau opsional nih Mbak? Wajib. Oh, wajib ya. Jadi kawan pajak tidak boleh nih memilih, oh ini ada ternyata tarif pasal 17 masih. Terus jadi menghitung PPh 21 bulanannya itu di selain masa pajak terakhir ingin menggunakan pasal 17 sudah tidak boleh. It's a big no. Sudah tidak boleh lagi. Hanya di masa pajak terakhir kita pakai tarif pasal 17 ya. Iya, betul, Baik. Baik Mbak Wanda, kalau itu tadi mengenai kapan penggunaannya. Nah, ini saya mau menggali lebih dalam lagi nih Mbak nih. Boleh, tapi ini enak sekali ya. Jadi saya masih mau menyesap lagi kawan pajak. Ini enak loh. Iya. Bagaimana? Manis ya? Manis. Tapi tidak pakai gula. Manis alami. Oke, baik. Jadi ini Mbak Wanda, untuk subjek penerima penghasilannya. Subjek penerima penghasilan. Itu terbagi menjadi berapa ya? Maksudnya tarif-tarif tadi kan digunakan kapan saja sudah nih, ya kan? Sekarang tentang subjek penerima penghasilannya. Contohnya misal untuk pegawai tetap gitu ya, itu digunakannya itu apakah hanya pasal 17 atau menggunakan bulanan saja. Nah, seperti gimana Mbak Wanda? Baik kawan pajak semua dan Mbak Etin, saya akan membagi subjek pajak penerima penghasilan ini menjadi 4 bagian ya. Yang pertama saya mau membahas tentang pegawai tetap dulu. Pegawai tetap cakupannya apa? Kita, PNS, TNI, Polri dan pegawai swasta semua. Kalau pegawai tetap ini tadi di Januari sampai November itu menggunakan yang penghasilan bruto dikalikan bulanan. Skema perhitungannya ya. Nah, yang Desember itu baru PKP setahun dikalikan tarif pasal 17. Oke, 1 hilang ya pegawai tetap. Kalau ada pegawai tetap, saya bagi nih yang kedua, pegawai tidak tetap. Nah, kalau untuk yang pegawai tidak tetap ini, kita lihat dulu. Dibayar bulanan atau tidak. Kalau tidak dibayar bulanan, berlakunya yang harian tadi. Itu ya Mbak ya, yang harian tadi ya. Kalau yang dibayar bulanan, itu tadi pakai 50% kali penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, itu yang bukan pegawai. Nah, yang bukan pegawai seperti apa lagi? Sama 50% dikali penghasilan bruto baru dikali tarif pasal
17 17 lagi. Yang terakhir nih, tadi begini ya. Yang terakhir adalah subjek pajak penerima penghasilan lainnya. Contohnya siapa Mbak Wanda? Contohnya pertama, kita bisa katakan mantan pegawai. Oke. Yang menerima tunjangan bla bla bla. Yang kedua, kita contoh peserta program pensiun, Mbak. Atau peserta kegiatan yang kemudian mendapatkan hadiah. Oke. Nah, itu bagaimana skema perhitungannya? Itu penghasilan bruto kita kalikan tarif pasal 17. 4 ya, Mbak? Jadi ada 4 subjeknya itu dibagi menjadi 4 besar ini ya, Betul. clustering ya di situ ya. Iya. Baik, mudah diingat sih Mbak sebenarnya ya. Itu karena Anda pintar memang. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mbak Wanda. Oke. Nih pertanyaan berikutnya Mbak, yang mungkin juga menjadi pertanyaan kawan pajak semua ya. Jadi atas penerapan skema penghitungan baru ini Mbak, apakah ada tambahan beban pajak baru untuk kita dan kawan pajak semua? Itu mungkin pertanyaan pertama kali yang muncul ya Mbak ya ketika PMK ini diterbitkan. Baik, saya harus stated dengan jelas di sini. Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak ada penambahan beban pajak baru dengan adanya skema penghitungan ter ini. Karena sebenarnya pada prinsipnya kita masih menggunakan yang ketentuan tarif pasal 17 juga. Jadi kalau disetahunkan itu sama ya nilai jumlah yang dipotongnya. Sama kawan pajak. So don't worry. There will be tidak ada tambahan beban pajak baru. Jadi begitu ya kawan pajak semua, tidak ada tambahan beban pajak baru atas terbitnya PMK 168 ini. Yes. Betul ya Mbak Wanda ya? Betul. Baik, ini luar biasa sekali Mbak Wanda. Anda yang luar biasa. Oke. Ini sebenarnya masih banyak Mbak Wanda yang ingin saya tanyakan terkait PMK 168 ini. Namun waktunya sepertinya yang tidak memungkinkan Mbak Wanda. Mungkin nanti di episode berikutnya ya kita bisa. Saya diundang lagi, boleh dong. Boleh. Dan ini loh kopi ini loh, nanti ada lagi kopinya. Iya, boleh nanti saya hadirkan varian-varian baru lagi. Baik, begitu Mbak Wanda. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali kepada kawan pajak semua terkait PMK 168 ini? Kalau terkait PMK 168 saya rasa sudah cukup. Terima kasih Mbak Etin. Iya, Mbak Wanda. Jika demikian, boleh ada closing statement dari Mbak Wanda, silakan. Closing statement dari saya. Baik, terima kasih Mbak Etin. Kawan pajak semua, dengan adanya skema penghitungan PPh pasal 21 terbaru, ini tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak semua. Dan tentunya tidak ada penambahan beban pajak baru dengan terbitnya aturan ini. Saya boleh pantun? Saya tadi terinspirasi karena melihat Mbak Etin menatap langit di luar. Wah. boleh bilang cakep gak nih nanti? Jangan. Saya berpantun ya. Iya. Oke. Walaupun langit tidak selalu terlihat biru, mari kita terapkan skema penghitungan PPh pasal 21 terbaru. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Saya sampai bengong tadi, terkesima melihat Mbak Wanda berpantun. Karena inspirasinya justru dari Mbak Etin sendiri loh. Baik kawan pajak semua, jika masih ada pertanyaan dari kawan pajak semua, boleh menghubungi KPP terdaftar kawan pajak semua ataupun KPP terdekat. Dapat juga pertanyaan disampaikan ke Kring Pajak di 1500-200 atau melalui media sosial resmi DJP, baik itu Twitter ataupun Instagram. Kami, tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 1, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam podcast ini kurang berkenan. Kami undur diri. Saya Etin Supriyatin dan rekan saya Wanda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.